Boleh nggak, Kak? Sangat pelan, suara gadis itu di belakang pintu kamar. Berdiri menatap Eka dengan penuh harap. Menggunakan pakaian tidur yang sangatlah tipis. Bahkan Eka yang masih menatap gadis itu berusaha tak memprotes karena telah melihat sang adik sedang bersedih. Sebelumnya, gadis itu memohon agar ia tidur di kamar Eka seperti dulu. Ketika mereka masih sering liburan bareng, berhubung telah lama. Eka menghela nafasnya yang terasa berat, kemudian beranjak dari tempat sebelumnya. Kak, suara Neta kembali terdengar. Eka menatapnya sambil melangkah mendekati sang adik, dan kini mereka berdiri berhadapan. Lalu Eka tersenyum, yakin mau tidur maka kak. Anggukan kepala dengan wajah bersedih, jelas tak mampu Eka melakukan penolakan atas permintaan gadis itu. Kakak ngorok yang Kakak ngoroknya keras loh kalau tidur, kata Eka yang mencoba menakuti-nakuti sang adik. Gak mungkin, jawab Neta masih berpandangan dengan Eka. Loh, kan udah lama, kita gak bobok bareng, kata Eka. Bilang aja udah gak mau lagi bobok Maneta, karena Kak Ars sudah tak sayang lagi Maneta. Neta kembali bersedih, lalu menunduk menahan isaknya di hadapan Eka. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Eka mengambil nafas sejenak, kemudian telapak tangan kanannya bergerak perlahan, merasakan kulit pipi sang adik adalah telah lama ia rindukan juga. Maka ia pun sangat lembut pipi itu yang masih lembab oleh air mata. Perlahan wajah gadis itu pun terangkat, mata sebabnya menatap wajah sang kakak. Wajah kesedihannya pun membuat Eka sangatlah ingin meluapkan semua sayangnya kepada sang adik. Kakak sayang banget sama kamu. Melebihi apapun, lanjut Eka dengan suara pelan. Ke arah nggak bohong kan? Sedikit pun. Eka mencoba tersenyum. Sini. Kemudian ia menarik tubuh sang adik. Tubuh Neta yang menggunakan daster tipis selalu tak lupa. Sang adik penuh perasaan. Neta memejamkan mata, merasakan. Tak lama, ia merindukan momen-momen seperti ini berdua dengan sang kakak yang begitu ia sayangi. Gumam Eka masih. Neta boleh kan bobok sama kakak? Iya boleh sayang, makasih, kata Neta. Dalam sang kakak, wajahnya aroma parfum dan juga aroma sang kakak yang telah ia lamar. Tanpa sadar, jemari Eka lembut lengan atas bagian kiri dan kanan gadis itu menyilang dari belakang. Telapak tangan kanannya menyentuh hingga sedikit ke bawah bagian kiri Neta, begitu pula sebaliknya. Sangat mudah ia lakukan dikarenakan Neta yang cukup kecil berada di. Sontak Neta merasa bulu berdiri. Desisnya saat Eka masih kedua lengannya. Eka tersadar, lalu ia pun melepaskan. Neta, dah masih mau berdiri di sini atau mau bobok? Bobok, sayang. Eka tak melanjutkan perkataan, membuat Neta mengernyit menatapnya. Ada apa kak? Tiba-tiba jantung Eka berdetak sedikit kencang, tersadar akan penampilan sang adik. Neta yang sejak tadi tak berganti pakaian dengan rambut diikat ke atas, wajah tersenyum manja, namun bagian samar-samar oleh pancaran sinar lampu dalam kamar isi dalamnya. Eka lalu menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap kedua mata sang adik. Kamu tuh ya, kamu gak ngerti juga, tanya Eka. Enggak. Eka menarik nafasnya dalam-dalam lagi, lalu memalingkan wajahnya, karena menurutnya sangat tak wajar jika ia menatap berlama-lama sang adik. Lalu ketika Eka ingin melangkah, Neta mengernyit, mau kemana kak? Tidur. Eka hanya menjawab tanpa menoleh ke sang adik. Sebetulnya ia pun tak ingin memalingkan wajahnya kepada gadis itu, karena biar bagaimana mereka berdua telah sama-sama dewasa. Ih, tungguin.
ujar Neta sambil mengejar sang kakak. Lalu, Neta, dari belakang, sontak Eka merasakan belakangnya sedang menempel sesuatu. Masih sedih ya? Enggak. Terus kenapa masih kayak gitu? Tanya Eka tapi tak melepaskan sang adik. Suka aja. Kakak mendengar jawaban gadis itu, Eka pun memegang kedua tangan Neta sambil mengusapnya. Terasa wajah gadis itu pun telah di belakangnya hingga membuat Eka membiarkan tubuhnya berlama-lama seperti ini. Udara dalam kamar pun cukup dingin, karena Eka telah lama juga merindukan tidur di kamar ber-AC dan nyaman seperti ini. Neta merasa sedikit menggigil karena ia menggunakan pakaian yang sangat tipis. Kembali berdiri hingga ia melepaskan. Dingin, ujar Neta, lalu ia segera melangkah dan langsung melompat ke atas ranjang. Menyisakan dari leher hingga kepala. Makanya, kalau pilih pakaian itu yang agak tebal dikit, ujar Eka sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala. Bukan gitu, Kak. Kalau tidur kebiasaan, AC-nya di angka 16 derajat. Bede, kayak berada di kutub aja. Jawab Neta membuat Eka menahan tawa. Dasar, Eka melangkah mendekat lalu ia duduk dan menggeser. Neta masih aja menatap wajah kakak dan memasang senyuman manja. Eka yang menyadari menoleh ke samping. Kenapa? Kak makin cakep aja. Jawab Neta sambil tersenyum. Emang sejak dulu cakep kan? Kamu aja tuh baru nyadar sekarang. Jawab Eka sambil tersenyum jahil. Tahu ah, baru juga dipuji, dah kayak gitu. Loh, emang benar kan? Iya sih, jawab Neta dengan nada pelan. Tapi Eka mengernyit sesaat. Lalu ia memilih makin mendekat ke Neta, namun masih di dalam posisi duduk di atas. Mereka berdua saling memandang wajah. Eka mengisyaratkan sebuah pertanyaan atas satu kata yang terputus dari gadis itu. Kata tapi tersebutlah membuat Eka seperti ini. Neta mengetahui jika sang kakak sedang menunggu sumbangan perkataannya itu, dan ia pun tersenyum tipis membalas tatapan sang kakak. Tapi sayang, Kak Ar adalah kakak Neta. Jawab Neta membuat Eka makin bingung atas jawaban dari gadis itu. Kamu nggak suka kalau kakak adalah kakak kamu? Tanya Eka membuat Neta menatap penuh perasaan. Dah, yuk kak, kita bobo, ujar Neta membuat Eka hanya geleng-geleng kepala. Lalu ia pun mengikuti kata sang adik. Eka telah berbaring di samping Neta, sambil menarik selimut untuk menutup sebagian. Lalu ia pun menoleh ke samping, yang ternyata sejak tadi Neta masih saja tak memalingkan pandangannya dari sang kakak. Sini. Eka mengangkat sedikit kepala Neta, lalu lengan kirinya ia jadikan penopang leher dan kepala gadis itu. Ia pun segera menarik Neta mendekat ke tubuhnya. Neta pasti sangatlah senang melakukannya, maka ia pun makin merampatkan ke Eka. Lalu tak lupa kiri sang kakak. Makasih kak, sudah sayang sama Neta selama ini. Sebuah senyuman kebahagiaan di wajah masing-masing hingga Eka menyuruh gadis itu memejamkan mata. Mat bobok sayang, bisik Eka dan tampak wajah Neta tersenyum lagi. I love you kak. Eka mendengarkan namun tak menjawabnya dan memilih untuk ikut memejamkan mata karena mengingat besok ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.